Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry atau dalam bahasa Indonesia Pelayanan Injil Amanat Agung. Ya, kami berada di Los Angeles, California, yaitu USA, Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Saudaraku, hari ini sekali lagi kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari ini, hari yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan berikan juga kami hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Kami akan menyembah-Mu, oleh sebab itu ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, khususnya hamba, supaya hamba boleh menyampaikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua katakan, Amin. Amin. Saudaraku, saya ada notes sebelum kita mulai melihat judul. Notes seperti ini. Seringkali kita hamba-hamba Tuhan berkhotbah sampai 1 jam, tetapi tidak ada jemaat yang menangis, bahkan bertobat dan sungguh-sungguh memuliakan Allah. Jemaat ayam-ayam aja gitu. Tetapi kalau ada gempa bumi 1 menit saja, semua jemaat jadi apa? Membuat jemaat panik dan menangis dan sungguh-sungguh berdoa meminta pertolongan dan pengampunan Allah. Dan juga ada yang sambil bertobat. Gempa bumi 1 menit saja. Itu ini kita berkhotbah 1 jam, jemaat tidak begitu terkesan begitu ya. Jadi begitulah ceritanya. Kita akan lihat contoh lagi. Pernahkah Anda mendengar ada orang berkata terhadap presiden atau seorang raja, Paduka yang mulia? Itu berarti bahwa orang ini menganggap presiden atau raja itu sebagai seorang yang patut untuk dimuliakan, betul? Karena keberadaan atau kedudukannya kita menghormati. Paduka yang mulia kita sebut. Coba notice sekali lagi kita katakan sebagai orang-orang Kristen, apakah kita menganggap Tuhan Allah kita sebagai seorang pribadi yang sungguh-sungguh patut untuk dimuliakan karena keberadaannya seperti presiden tadi? Atau kita hanya menganggap dia sebagai penyalur berkah-berkah saja, yaitu berkah-berkah kebutuhan sehari-hari, kesembuhan, dan sebagainya. Dan note selanjutnya saya taruh seperti ini, Alkitab menulis bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Jadi sudah barang tentu kalau Yesus patut dimuliakan. Oleh sebab itu dia juga adalah Allah, sebab dia adalah Allah, kita patut memuliakan dia. Coba kita baca Wahyu 19 ayat 16 mengatakan seperti ini. Dan pada jubahnya, yaitu jubahnya Yesus dan pahanya, tertulis suatu nama, yaitu apa? Raja segala raja dan Tuhan. Di atas segala Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita harus memuliakan dia, karena dia Raja menurut Alkitab. Amin. Dan kita akan masuk pada judul. Judulnya yaitu memuliakan Allah. Memuliakan Allah. To glorify God. Glorify God. Dan kita akan masuk dalam poin nomor 1. Poin nomor 1 yaitu dimuliakan Bapa. Dimuliakan Bapa. Glorified by Father. Kita akan lihat dari ayat Yohanes pasal 8 ayat 54, jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Bapakulah yang apa? Memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami. Coba nota saya taruh seperti ini, saudaraku. Saya pribadi menganggap sebagai satu kurang penghargaan. Kurang apa? Kurang penghargaan terhadap Yesus yang kita sebut Tuhan. Jikalau Allah Bapa di sorga memuliakan dia, tetapi kita umatnya sama sekali tidak atau apa? Kurang memuliakan Yesus di dalam kehidupan kita, betul? Bapa saja memuliakan Tuhan Yesus. Kita bagaimana sebagai umatnya? Oke, coba Yohanes 1 ayat 14 mengatakan seperti ini.
Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat apa? Kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepada anaknya sebagai apa? Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini kita lihat Bapa memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Coba kita lihat notnya seperti ini. Notnya mengatakan, Allah Bapa di sorga memberi kemuliaan kepada Yesus. Kita baca tadi, anak tunggal Bapa. Jadi, kalau Bapa di sorga memuliakan Yesus, tidakkah kita, jemaatnya juga harus apa? Memuliakan Dia. Baik di dalam ibadah dan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Coba notnya terus, saya taruh ini sekali lagi. Katakan, by the way, perihal keilahian, janganlah disamakan dengan perihal manusia. Jikalau firman Tuhan mengatakan ada hubungan antara Allah Bapa dan Anak, hal itu tidak bisa disamakan dengan hubungan antara Bapa dan Anak secara manusia. Makanya orang berdebat, kok Bapa ada Allah, ada Bapa, Anak, Bapa dan istri? Tidak bisa disamakan. Sangat berbeda. Keilahian Allah sangat berbeda dengan tata cara manusia. Jadi dikatakan, dan siapakah kita yang sanggup untuk nasihatkan Tuhan Allah? Siapa sanggup? Kita bilang, Allah salah, Allah ini, Allah itu. Kita sering dengar, oh kamu bilang Allah bapaknya, istrinya siapa gitu ya. Jadi tidak bisa disamakan. Coba dengan itu kita masuk poin nomor 2. Excuse me. Poin nomor 2 yaitu di dalam beribadah. Di dalam apa? Beribadah. Bahasa Inggris in worship. Nah, kita berbicara soal memuliakan Bapa dan Tuhan Yesus. Coba kita lihat poin 2A. Ya, poin 2A yaitu beribadah dengan apa? Hati. Dengan hati. Beribadah dengan hati. Worship with heart. Worship with heart. Coba kita lihat Matius pasal 15 ayat 8 dan 9. Ini Tuhan Yesus yang berbicara. Tuhan Yesus berkata, bukan saya. Bangsa ini memuliakan apa? Aku, yaitu siapa? Yesus, Raja di atas segala raja. Jadi dikatakan bangsa ini memuliakan aku. Ya, kita tahu Yesus Raja. Jadi disebut kata bangsa. Berarti bangsa itu banyak orang, saudaraku. Bukan hanya 1-2 orang, tapi seluruh bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya atau mulutnya. Padahal apa? Hatinya jauh daripada aku. Yaitu bangsa Israel. Umat pilihan Allah. Biji mata Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan hanya dengan mulut saja. Tidak dengan hati. Ini bangsa Israel pada saat ini disebut. Ada kira-kira, pada saat saya kira-kira 4 juta orang. Mereka ngomong cuma di mulut aja. Ya, menyembuhkan, tapi hatinya jauh. Coba baca ayat 9 ya, mengatakan seperti ini. Tuhan Yesus katakan apa? Percuma. Saudara tahu arti kata percuma? Percuma, artinya sia-sia. Percuma mereka apa? Beribadah kepadaku atau Yesus. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, yaitu artinya doktrin-doktrin berdasarkan hikmat manusia. Hikmat manusia ada kebodohan bagi Tuhan Allah. Jadi mereka tidak menyembah Tuhan dengan hati, tapi dengan perintah manusia diikuti. Perintah Tuhan nggak diikuti. Oke, kita baca notnya seperti ini, mengatakan suatu ibadah yang sangat sia-sia karena mereka tidak sungguh-sungguh memuliakan Yesus dengan hati mereka. Bagaimana dengan kita umat Kristen? Apakah kita sungguh-sungguh memuliakan Yesus sebagai Raja di atas segala raja? Atau kita hanya menyembah Dia di bibir atau di mulut saja? Jadi sering kita datang gereja pokoknya ya ngomong Tuhan berhaleluya, tapi hatinya nggak ada di situ. Allah tidak lihat mulut kita, Dia lihat hati, Dia lihat ke dalam. Jadi Tuhan tuh tidak melihat kita punya appearance, kita punya pakaian kita, baju kita, rambut kita, model kita. Dia lihat hati kita. Amin. Coba kita lihat poin 2B seperti ini mengatakan tidak memuliakan Allah. Tidak memuliakan Allah. Do not glorify God. Orang pikir kok Bapak titelnya nggak bagus nih. Tidak memuliakan Allah. Do not glorify God. Coba tunggu dulu. Kita akan lihat dulu ya. Coba lihat selanjutnya yaitu Roma
Kitab Roma pasal 1 ayat 21-23 sebagai berikut. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, sekalipun apa? Mereka kenal Allah. Kita jemaat kita kenal Allah. Mereka tidak apa? Tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Udah kenal Allah tapi tidak dimuliakan sebagai Allah. Jadi sebagai apa? Betul tidak? Atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi apa? Gelap. Gelap hatinya nggak tahu mau bikin apa jadi gelap. Coba ayat 22 kita baca, ayat 22 mengatakan mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka apa? Telah menjadi bodoh. Firman Tuhan. Orang-orang yang kenal Allah tidak memuliakan Allah jadi bodoh. Kirain berhikmat. Coba ayat 23-nya mengatakan seperti ini. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Misalnya patung-patung berhala, betul? Mirip manusia, disembah, dibikin terus disembah. Yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Mereka membuat gambaran semua ini, lantas mereka sembah. Tapi Allah yang mereka kenal tidak dimuliakan. Wow. Coba kita baca notnya seperti ini. Artinya kalau kita telah mengenal siapa Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, janganlah kita menyembah ilah-ilah lain. Betul? Kita sudah kenal Allah, jangan disembah yang lain. Misalnya roh-roh dunia, yaitu roh dunia, roh-roh jahat, roh setan-setan yang bertebangan di udara, kita sembah. Padahal sudah kenal Allah. Saya tidak menuduh saudara, saya hanya mengajar. Kita kenal Allah, tapi hati kita nyembah yang lain begitu. Coba kita lihat note selanjutnya, seperti ini saya tuliskan. Maksud saya ialah kita telah mengenal siapakah Tuhan Allah. Tetapi kita masih percaya kepada apa? Dukun-dukun. Dukun santet, dukun beranak. Saudara pernah lihat dukun beranak? Saya lihat orang Kristen, istrinya mau melahirkan, dia cari dukun beranak. Bukan ke dokter, ke rumah sakit, dicari dukun. Ya, pernah lihat tidak? Dukun-dukun juga kemakmuran, dukun-dukun ilmu gelap, jimat-jimat, dan lain-lain. Betul? By the way, saya sama sekali tidak menuduh, tetapi saya hanya mengajar, saudaraku. Kalau kita memuliakan Allah, jangan kita mencong kepada hal-hal seperti ini. Memuliakan. Kita sudah kenal Allah. Tuhan Yesus ke gereja segereja, menyembah. Tapi pulang dari gereja, lain lagi. Kita cari hal roh dunia, dukun-dukun, kita masih pakai dukun-dukun. Saya tidak menuduh, saudaraku. Saya hanya mengajar. Poin nomor 3 dengan cepat, yaitu bagaimana memuliakan Allah. Nah, sekarang kita bertanya, kalau gitu Pak Aditya, bagaimana kita memuliakan Allah? How to glorify God? How to do that? How to glorify God? Nah, saya tidak mengatakan, menurut pendapat saya, betul kan? Ini menurut pendapat saya begini loh caranya. Tidak. Kita akan lihat dari Alkitab. Coba kita lihat Amsal. Amsal mengatakan seperti ini. Amsal, ini poin 3A dulu ya. Muliakan Allah dengan hartamu. Ya, saya muliakan Allah dengan hartamu. Glorify God with your treasure. Dengan hartamu. Nah, sekarang kita lihat Amsal. Amsal dia mengatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu. Tidak dikatakan muliakan Tuhan dengan uangmu. Ya kita kadang-kadang gereja hanya kasih persembahan, udah itu beres, pokoknya aku udah kasih persembahan, kasih uang banyak, aku udah muliakan Tuhan. Tidak, dikatakan hartamu, berarti lebih dari uang, ya tidak? Harta bisa anak-anak, ya tidak? Harta bisa kekayaan, rumah, segalanya. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Tidak dikatakan uang, bisa Anda berkebun, singkong, ya tidak? Bisa apa saja hasil tanaman. Jadi kita kasih muliakan Tuhan dengan segala yang kita miliki, dengan harta kita, dengan hasil usaha kita, kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Ayat 10a mengatakan seperti ini. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh oleh siapa? Oleh Tuhan sampai apa? Melimpah-limpah. Dikatakan lumbung-lumbung, ya bisa padi, bisa makanan segala gandum dan sebagainya. Tidak dikatakan uang. Jangan, ini bicara soal saya pasti saya muliakan Tuhan, saya kasih store segini, saya jadi kaya begitu. Tidak. Kita muliakan Tuhan bukan untuk jadi kaya, saudara, betul?
Kita muliakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan karena Dia adalah Allah. Dan kita dicukupi segala kebutuhan kita sehari-hari akan apa? Dilimpahkan kepada kita karena akan diisi penuh. Saudara penuh apa? Hikmat, betul. Kita hikmat ini zaman ini kita perlu hikmat. Kalau kita, waduh bahaya saudara. Kita tidak ada hikmat, kita kalah dalam zaman ini. Oke, coba notis saya taruh seperti ini. Notis mengatakan, artinya apa yang kita lakukan dengan harta kita, apakah kita pakai untuk berfoya-foya atau untuk memuliakan Tuhan? Tuhan tidak menuntut harta kita, betul? Dia tidak menuntut harta kita karena Dia adalah Allah yang sangat kaya. Firman Tuhan mengatakan Dia memiliki bumi dengan segala isinya. Dia kaya banget begitu. Orang pikir Tuhan bisa disogok dengan harta, dengan uang. Tidak. Dia kaya, saudara. Dia tidak perlu harta kita. Hanya dikatakan memuliakan aku. Tetapi Dia mau kita memuliakannya dengan harta kita. Apalagi harta kita itu dari mana? Pemberian Allah. Tuhan kasih, kita minta harta, sudah dapat, kita pakai buat dunia. Kita pakai buat foya-foya dan sebagainya. Saudara mengerti, betul? Coba poin 3B. Poin 3B yaitu muliakan Allah dengan apa? Tubuhmu, tubuh kita. Glorify God with your body. Our body. Kita muliakan Tuhan dengan tubuh. Coba kita baca 1 Korintus. Dia mengatakan seperti ini, pasal 6 ayat 18-20. Jauhkanlah dirimu dari apa? Percabulan. Firman Tuhan. Bukan saya nuduh, saudaraku. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap diri sendiri. Saudara bercabul dan bercabul, jangan nyalain orang. Jangan nyalain Tuhan. Kita berdosa terhadap diri kita. Coba ayat 19, seperti ini. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Allah, Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Nah ini Paulus berkata ini kepada gereja di Korintus, orang-orang jemaat. Jadi dikatakan tubuhmu adalah bait Allah. Karena dia tahu ini orang Kristen dia bicara yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, betul? Kalau kita sudah dengan Tuhan, kita bukan milik kita sendiri. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Coba ayat 20 mengatakan seperti ini. Sebab kamu apa? Telah dibeli. Betul? Kalau saudara saya beli, apa bisa saudara punya jualan apa? Saya beli, berarti jadi milik saya. Begitupun kita. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Baca yang keras. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan apa? Dengan tubuhmu. Firman Tuhan, saudaraku. Bukan saya garang-garang. Artinya jangan pakai tubuh kita ini sembarangan. Kita pakai harta kita muliakan Allah. Sekarang kita pakai apa? Tubuh kita muliakan Allah. Apalagi anak-anak Tuhan, Roh Kudus sudah dalam hidup kita. Jangan kita muliakan Allah dengan daging, jangan segala macam, pesta pora dan sebagainya. Coba kita lihat note-nya seperti ini saya taruh. Note-nya mengatakan, Alkitab mengajarkan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Betul? Jadi janganlah kita melakukannya dengan sembarangan. Apalagi melakukan apa? Percabulan. Tetapi marilah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan apakah sanksinya kalau kita main-main dengan tubuh ini? Yaitu bait Allah. Ada sanksinya, saudaraku. Coba kita baca 1 Korintus pasal 3 ayat 16-17. Tidak tahu kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Ya kita dibilang kita ini bait Allah karena Roh Kudus ada dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Kudus diam dalam kita. Dia nggak kemana-mana. Kita sedang berbuat jahat, kita sedang bercabul, kita sebagai anak Allah, anak Tuhan. Roh Kudus gak lari. Oh, saudara bingung nih sekarang. Wah, Pak itu ngaco rupanya. Ya ada orang berkhotbah kalau kita lagi jahat, Roh Kudus minggat. Tidak ada satu ayat mengatakan kalau Roh Kudus sudah masuk dalam hidup kita, dia lari. Tidak ada. Tidak ada, saya cari ayat, tidak ada. Tapi Roh Kudus ada, cuma kita mendukakan Roh Kudus, betul? Ya. Kita berbuat jahat, tapi Roh Kudus tetap kita taruh Roh Kudus di bawah, ada tata dalam hati kita. Roh Kudus turun di bawah, ego kita naik gitu. Daging kita naik, amin. Jadi Roh Kudus tetap ada dalam kita. Jangan kita sembarangan begitu. Roh Kudus yang ditempatkan Allah dalam diri kita digini dengan cemburu. Baca Yohanes 4:5 nanti saudara bisa baca sendiri.
Tuhan taruh Roh Kudus, dia cemburu sebetulnya. Wah, ini aku taruh Roh Kudus kok dipakai sembarangan begitu, menyembah ilah lain dan sebagainya. Ya, jangan kita bikin gitu, amin. Coba apa akibatnya? Coba ayat 17 saudara baca. Ini sanksinya. Jika ada orang yang apa? Membinasakan bait Allah, maka Allah akan apa? Membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah siapa? Kamu. Kita sudah bilang kita ada bait Allah dan ada Roh Kudus, berarti Tuhan bilang bait Allah adalah kudus. Kalau kita, saya dan Anda, kita membinasakan bait Allah sekarang ini, kita ada sanksinya. Coba kita baca seperti ini. Allah kan binasakan kita. Supaya notis saya taruh seperti ini, saudaraku. Kita akan baca seperti ini. Pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Betul? Saudara bisa baca di Yohanes 10 ayat 10a. Jadi, jikalau ada orang yang membinasakan tubuh ini, tubuh kita, dia berasal dari iblis. Betul? Ya. Atau setan. Yang mana setan datang hanya untuk membinasakan manusia. Ya betul, karena iblis datang hanya untuk membinasakan. Coba not selanjutnya saya taruh seperti ini notnya. Bagaimana kita membinasakan tubuh ini? Yaitu apa? Meracuni tubuh ini dengan roh-roh setan. Betul? Kita racuni alkohol, obat-obat bius, pikiran-pikiran jahat, dan kata-kata kotor. Betul? Dan lain-lain. Yaitu perbuatan hawa nafsu daging. Kita tidak bisa memuliakan Allah dengan hawa nafsu daging. Makanya ada dalam tubuh kita ini ada Roh Kudus, tapi juga daging kita. Makanya Paulus tegur, coba kita baca Galatia 5 ayat 19-21, ini Paulus berbuat seperti ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, yaitu daging. Coba 20 kita baca seperti ini. Penyembahan berhala, saya katakan tadi, semua kita sembah. Semua yang kita ciptakan, patung-patung sembah. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Saudara, iri hati enggak? Iri hati ini, waduh, paling repot deh. Amarah, kepentingan diri sendiri, egois, percediraan, roh pemecah. Nah ini perbuatan daging, saudaraku. Perbuatan daging. Coba ayat 21, Paulus tuliskan, kedengkian. Bagaimana kita suka dengki ya? Wah, aku gedek sama orang itu, dengki dia. Kita dengki. Kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Banyak hal yang membuat hidup kita ini penuh dengan kuasa, bukan kuasa dari Tuhan. Kita tidak bisa memuliakan Tuhan dengan daging. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian yang tadi kita baca, ia tidak akan mendapat bagian atau menerima apa-apa. Tidak dapat bagian dalam kerjaan Allah. Nah, Paulus berbicara kepada orang Kristen di Galatia. Udah ada Roh Kudus berperang dengan daging. Kita nggak dapat apa-apa. Kerajaan Allah memberikan, tadi kita sudah lihat, memberkati, nggak ada, hilang. Karena kita hidup dengan daging. Coba notis seperti ini saya taruh. Pernyataan tentang perbuatan daging yang baru saja kita baca adalah pernyataan apa? Kitab suci atau Alkitab. Bukan pernyataan saya pribadi, saya nggak bilang. Dan sekali lagi saya sama sekali tidak bermaksud menuduh, tetapi saya mengajar, betul? Saya mengajar supaya kita semua, saya mengajar juga diri saya sendiri, saudaraku. Jadi kita mengajar, kita sama-sama belajar memuliakan Allah dengan tubuh ini. Nah, saya belajar, kita semua belajar. Karena kalau kita tidak memuliakan Allah dan tubuh ini, akan kita isi dengan racun, setan, dengan segala macam. Secara karena tidak ada kuasa lagi, tapi Roh Kudus ada dalam kita. Biarlah Roh Kudus bertata dalam hidup kita. Amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan, luar biasa. Nah, ini pengajaran memuliakan Allah, saudaraku. Coba kita baca Roma 12 ayat 1 mengatakan seperti ini. Karena itu, saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, ini Rasul Paulus berkata, supaya kamu mempersembahkan atau memuliakan Allah dengan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Betul?
persembahan yang kudus, persembahan kepada Tuhan dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadahmu atau penyembahmu yang sejati. Firman Tuhan, saudaraku. Jadi kita nggak bisa main-main. Kita, coba saya katakan, Tuhan Yesus saja dimuliakan oleh Bapa. Nah, kita muliakan Tuhan Yesus gimana? Ke gereja aja kita, aduh, saya nggak semangat gitu ya. Apalagi melayani, saya khotbahkan ini pernah menyembah dan melayani. Kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan harta kita, dan sebagainya dengan hidup kita. Oke? Nah, poin terakhir, poin nomor 4, saya sudah hampir selesai. Segala kemuliaan bagi Allah. Nah, to God be all the glory. How many? How many? All. All artinya apa? Segalanya, segala kemuliaan bagi Allah. Nah, kita akan belajar, yaitu Roma 11 ayat 36, katakan seperti ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Nah, itu Tuhan Allah. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Baca, saudara. Bagi Dialah kemuliaan sampai kapan? Selamanya artinya setiap saat, setiap detik. Tidak ada saat kita tidak beri kemuliaan, betul? Tidak ada saat kita bilang, aku lagi segan, aku lagi males, aku lagi marah nih sama Tuhan, aku nggak memuliakan Tuhan. Tidak bisa. Karena kita memuliakan Tuhan setiap saat. Karena segala sesuatu yang kita punyai datang dari Allah. Kita minta Tuhan kasih. Kita punya ini dari Allah. Kita punya keluarga dikasih, rumah dikasih, semuanya. Oleh sebab itu kita muliakan Tuhan karena semuanya dari Dia, muliakan Dia sampai selama-lamanya. Coba baca Roma 16 ayat 27 seperti ini berkata, bagi Dia, yaitu bagi siapa? Satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Kristus. Apa? Baca keras. Segala apa? Segala kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin, saudaraku. Segala, saudara. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi Dia, satu-satunya Allah. Wow. Kita harus lakukan ini, saudaraku. Bukan saya suruh. Firman Tuhan mengajar. Amin. Coba kita baca notnya, mata seperti ini. Marilah kita muliakan Allah. Jangan hanya pada hari-hari tertentu saja seperti saya katakan. Ini Natal, aku mau gereja ikut Natal. Ini Easter, hari Paskah, aku mau gereja. Tidak, saudaraku. Setiap saat muliakan Tuhan juga dengan hari-hari tentu saja. Tetapi muliakan Allah setiap saat sepanjang hidup kita di muka bumi ini dan apa? Sampai selama-lamanya. Artinya sampai kita hidup, sampai mati juga kita udah di surga, tetap muliakan Allah di surga, ya tidak? Semuanya haleluya, puji Tuhan, kita muliakan Allah terus. Hidup dan mati. Jadi kita latihlah, berlatih sekarang memuliakan Tuhan supaya nanti kita di surga gak kaget begitu, saudaraku. Karena semua orang menyembah Tuhan, kok kita bingung, aku nggak pernah, nggak biasa nih. Sudah di surga kok jadi kagok, jadi padahal di bumi nggak ada kesempatan, nggak mau latih diri kita di bumi. Amin. Tepuk tangan dong, Tuhan baik. Kita ajarkan. Artinya, maksud saya pelajaran ini masih ada kesempatan, saudaraku. Kita bertobat, kita masih mau, terima kasih Pak Artio, saya mulai sekarang, saya mau belajar bersihkan hidup saya. Amin. Tubuh saya ini, baik Allah, saya mau belajar memuliakan Allah. Karena saudara mengaku sebagai Kristen, betul? Kalau orang-orang bukan Kristen sih ya, kita ngerti. Tapi kita ke gereja orang Kristen, aku orang Kristen, kok begini hidup kita? Tidak memuliakan Allah. Coba ringkasannya saya taruh seperti kita belajar tadi, yaitu poin 1, judulnya memuliakan Allah. Poin 1, kita dimuliakan Bapa. Dimuliakan Bapa artinya Tuhan Yesus. Yesus dimuliakan Bapa di surga, kita belajar tadi, betul? Poin nomor 2, kita belajar tadi, yaitu di dalam ibadah. Jangan beribadah dan memuliakan Tuhan dengan mulut saja, tetapi dengan hati kita. Hati kita jauh dari Tuhan. Dengan mulut tapi hati jauh, kita belajar tadi. Poin nomor 3 kita belajar tadi, yaitu bagaimana memuliakan Allah. Kita belajar memuliakan Allah dengan apa? Tuhan Allah dengan tubuh kita dan juga dengan harta kita. Nomor 4 kita belajar tadi, ini hanya ringkas saja, segala kemuliaan bagi Allah.
Bagi Dialah atau Allah yang Esa segala kemuliaan sampai kapan? Selama-lamanya. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya kita muliakan Allah. Amin. Jadi saudara dan saya kita belajar hari ini yaitu tentang memuliakan Allah. Kita aplikasinya saya taruh seperti ini. Jangan sampai kita sebagai orang-orang Kristen, saya katakan orang-orang Kristen, tidak memuliakan Tuhan Allah melalui kehidupan kita bahkan saat ini. Jangan sampai kita nggak memuliakan Allah. Ingatlah bahwa Allah Roh Kudus diam di dalam tubuh kita. Tadi kita belajar, jadi muliakanlah Tuhan Allah dengan tubuh dan atau hidup kita. Amin, saudaraku. Amin. Saudara memuliakan Tuhan. Nah, ini pelajaran bukan hanya diajarkan untuk para pendeta, saudaraku. Bukan hanya untuk para bapak, ibu, tapi pada seluruh orang yang mengaku Kristen. Orang yang percaya Tuhan. Apalagi yang sudah, hidup kita sudah ada Roh Kudus gitu ya. Kita harus memuliakan Allah. Nah, sebagai kata penutup saya taruh seperti ini. Yaitu, berilah kemuliaan bagi Allah di dalam Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan berdoa, saudaraku. Saya akan bantu saudara berdoa. Supaya saudara dan saya, kita memuliakan Allah dengan hidup kita ini. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami mohon minta tolong dari Tuhan. Tuhan tolong kami mengaku segala kesalahan dosa kami. Sucikan, kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Supaya kami boleh memuliakan Engkau dengan tubuh kami ini. Dengan pikiran kami, dengan perbuatan kami, dengan daging kami. Kami memuliakan Tuhan dengan kesucian, kekudusan. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Sucikan kami supaya kami dapat memuliakan Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua katakan amin. Dan kita akan menerima berkat. Kita sudah selesai. Dan saya harap saudara diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya kasih Bapa, kasih yang kekal sampai selama-lamanya. Dan seluruh anugerah dari Tuhan Yesus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kita. Dan persekutuan, bahkan kuat kuasa melalui Roh Kudusnya yang tinggal dalam hati kita. Ya juga Roh Kudus yang berkuasa atas segalanya. Menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Itulah firman Tuhan hari ini. Semoga kita bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang dengan firman Tuhan yang lain. Saya hanya mengatakan terima kasih. Salam dari kami. God bless you. Bye-bye. Thank you.